Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin azakumullah. Kita sekarang masuk pada poin yang ke-8 dari adab talib fi nafsi. Qala al-mu'allif rahimahullah, tahalla bil muru'ah. Hiasilah dirimu dengan muru'ah. Al-muru'ah barakallahu fikum, para ulama kita berbeda-beda takbirnya, berbeda-beda ibaratnya tentang masalah muru'ah. Apa itu muru'ah? Banyak sekali pernyataan para imam dalam masalah ini. Disebutkan pernyataan mereka tentang muru'ah ini oleh Ibnu Hibban rahimahullah dalam kitabnya Rawdatul Uqala. Banyak puluhan pernyataan. Kemudian belum meringkas dari semua pernyataan para imam tadi itu dengan menyatakan al-muru'atu indi khoslatan. Ini pernyataannya Ibnu Hibban rahimahullah. Al-muru'atu indi khoslatan. Muru'ah menurut saya ada dua perangai. Ijtinabu ma yakrahullahu wal muslimuna minal hi'an. Ijtinabu ma yakrahullahu wal muslimuna minal hi'an. Yang pertama, menjauhi apa yang dibenci oleh Allah dan kaum muslimin dari perbuatan-perbuatan. Ini menjauhi perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah dan kaum muslimin. Yang kedua, wasti'malu ma yuhibbullahu wal muslimuna min al-khisal. Wasti'malu ma yuhibbullahu wal muslimuna min al-khisali. Dan mengamalkan perangai-perangai khisal, perangai-perangai yang dicintai oleh Allah dan kaum muslimin. Ini khulasah ringkasan dari makna muru'ah. Sehingga yang namanya muru'ah itu harus ada dua perkara: melakukan dan meninggalkan. Melakukan segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan kaum muslimin. Meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah dan kaum muslimin. Sehingga cakupannya luas, meliputi semua perangai-perangai yang ada. Topiknya, ketentuannya ini, ya. Sehingga ketentuannya syariat, ya, din. Barakallah. Maka yang namanya muru'ah tadi itu, dan lawannya yang dikatakan khawarimul muru'ah, hal-hal yang merusakkan muru'ah, ini lawan dari definisi tadi. Kalau Anda melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah dan kaum muslimin,
berarti Anda melakukan khawarimul muru'ah. Sebaliknya, kalau Anda menjauhi perangai-perangai yang dicintai oleh Allah dan kaum muslimin, berarti Anda telah melakukan khawarimul muru'ah. Nah, ya. Adapun para fuqaha, para ahli fikih, dalam buku-buku fikihnya, mereka mendefinisikan yang namanya muru'ah fi'lu ma yujammiluhu wa yuzayyinuhu fi'lu ma yujammiluhu wa yuzayyinuhu wajtinabu ma yudannisuhu wa yushinuhu. Fi'lu ma yujammiluhu wa yuzayyinuhu, melakukan segala sesuatu yang membuat dia indah dan bagus, jamil, zain, sesuatu yang membuat dia indah dan bagus. Wajtinabu ma yudannisuhu wa yushinuhu, dan menjauhi segala sesuatu yang mengotori dan merusakkan dia. Nah, sama kurang lebih definisi yang dimana para fuqaha dan definisi yang bukan sama Ibnu Hibban rahimahullah. Intinya ada yang dikerjakan, ada yang ditinggalkan. Ketentuannya kembalinya kepada syariat. Paham ya? Kembali kepada syariat, bukan kembali kepada orang. Di sebagian orang, di sebagian tempat, perkara-perkara yang dikatakan muru'ah sesuai dengan muru'ah ternyata melanggar syariat. Sebaliknya, perkara-perkara yang dianggap merusak muru'ah itu perkara yang mubah dan boleh secara syar'i. Misalnya, di sebuah tempat seseorang yang kencing berdiri, bala qa'iman, itu dikatakan melakukan khawarimul muru'ah. Ini orang enggak punya muru'ah, kencing kok berdiri. Padahal secara syar'i apa hukumnya? Apa hukumnya? Ya juz, diperbolehkan syar'an, dilakukan oleh Rasulullah SAW, bala qa'iman. Sama? Barakallah. Di sebuah tempat khanatina azzakumullah jualan sayur mayur, ini khawarimul muru'ah. Sama? Menjatuhkan muru'ah seseorang. Secara hukum syar'i, hukumnya apa? Hukumnya boleh ya juz. Adalah hukum asal yang namanya jual beli, hukumnya halal. Sebagian mereka mengatakan yang jual ikan, tamam, bayang semak, penjual ikan itu khawarimul muru'ah, melakukan tindakan yang merusak kemuru'ahnya dia dikarenakan amis dan semisalnya itu khawarimul muru'ah. Padahal secara syar'i ya juz. Sehingga tolak ukurnya barakallahu fikum bukan dengan perbuatan orang atau di sebuah tempat atau sebuah wilayah, tetapi kaidahnya, ketentuannya kembali syariat. Kalau tindakan-tindakan tersebut dibenci oleh kaum muslimin, tamam, dan ternyata secara syar'i juga dibenci oleh Allah, maka dikatakan khawarimul muru'ah. Adalah barakallahu fikum. Terkait dengan muru'ah lebar, panjang dan lebar pembahasannya. Ada buku khusus tentang masalah itu. Insyaallah bukunya tidak hilang, kalau siapa yang minjem. Lihat, tuh ada buku. Stop beli di bukunya. Memang judulnya masalah khawarimul muru'ah, hal-hal yang merusakkan muru'ah. Dibawakan semua perkara yang dianggap oleh orang sebagai khawarimul muru'ah dari bahasa syar'i. Ini boleh, ini nggak boleh, ini kharim, ini ghairu kharim, panjang dan lebar. Intinya barakallahu fikum. Intinya barakallahu fikum, itu kaidah.
yang disebutkan dalam para fuqaha dan yang disebutkan oleh Ibnu Hibban rahimahullah dalam Rawdatul Uqala. Orangnya tolak ukurnya ialah asyaraf. Qala rahimahullah ta'ala at-tahalli bil muru'ah. Adab seorang talib ialah dia harus menghiasi dirinya dengan muru'ah. Bahkan seorang talibul ilm, para thalabul ilm lebih harus memperhatikan masalah ini. Harus betul-betul lebih menjaga muru'ahnya dikarenakan ilmu yang mereka bawa, ilmu agama yang mereka pelajari lebih ditekankan daripada keumuman kaum muslimin yang awam. Orang-orang lebih menilai dan lebih tajam penilaiannya tentang thalabul ilm, para pencari ilmu dibandingkan dengan orang, sehingga pergerakan thalabul ilm itu diawasi terus sama mereka. Perkara sedikit aja yang dipandang kurang tepat pada seorang thalabul ilm dibikin besar oleh mereka. Sementara perkara besar yang ada pada orang awam dianggap kecil oleh mereka. Tamam? Maka harus betul-betul lebih perhatian dalam bab yang semacam ini. Contoh gambaran ya. Contoh gambaran. Seorang talib ilmu cangkruan di warung. Apa hukum asalnya ini? Coba di masjid. Apa hukum asalnya? Boleh selama tidak ada perkara-perkara yang mungkar. Paham? Yang jamaah ya duduk sama orang-orang di warung. Paham? Tapi perkara yang semacam ini qana'an dianggap menjadi perkara yang besar di mata mereka ketika di tengah-tengah mereka yang ikut cangkruan itu thalabul ilm, para pencari ilmu. Mereka contohnya ya itulah Dukhan ya, merokoknya, ngomongnya kesana kemari, segala macamnya. Kemudian belum lagi bilfas, ya, di warung-warung sekarang ya, melihat layar kacanya, misalnya. Di tengah-tengah itu ada seorang talibul ilm sama-sama mereka. Yamzah ma'ahum wa yambasit ma'ahum ila akhirih. Dalam kondisi yang semacam itu, orang menilai pihak-pihak lain yang awam tadi itu biasa, ashab cangkruan. Jangan biasa. Saya mereka akan tertegun dan heran. Jangan besar ketika di tengah-tengah itu ada seorang talibul ilm. Mesti tanya, kamu nggak ngaji dah? Atau kamu nggak ta'lim? Atau kamu nggak ada pelajaran? Atau kamu nggak begini? Atau kamu nggak begitu? Seakan-akan ini perkara-perkara yang hanya ditujukan thalabul ilm, ditujukan untuk orang-orang awam. Intinya pandangan penilaian seseorang kepada seorang talibul ilm itu lebih ya. Sehingga perlu diperhatikan hal yang semacam ini. Barakallahu. Ini contoh kecil. Contohnya yang lain sangat banyak. Sehingga kata beliau at-tahalli bil muru'ati wa ma yahmilu ilaiha. Menghiasi diri dengan muru'ah dan hal-hal yang membawa kepada muru'ah. Seperti min makarimil akhlaq. Akhlak yang mulia. Nah, benar muru'ah ya, termasuk muru'ah. Dan asal muru'ah itu ini. Makarimul akhlaq, akhlak yang sangat mulia. Wa talaqatil wajh, muka yang berseri-seri. Ya, ini ketika ketemu dengan orang, ketika ketemu dengan kaum muslimin, talaqatul wajh, dengan muka yang berseri-seri, muka yang tersenyum, sumringah. Wa ifsya'is salam, dan menyebarkan salam. Muru'ah yang luar biasa ya Pak, akhlak yang mulia ini. Seorang talibul ilm harus memiliki sifat yang satu ini. Entah bainahum, di antara mereka sendiri, bainal talabah, atau bainahum wa bainal muslimin umuman, antara mereka dan muslimin secara umum. Ini harus ada Rasulullah SAW. Wajah kamu itu diperhatikan orangnya. Ketemu dengan orang lain, kamu memiliki wajah yang abus, tahu abus? Cemberut, cemberut, mukanya dingin. Ketemu dengan orang
enggak noleh, enggak apa, pegang begitu. Nah, kalam wala ifsya'us salam itu besar indahum. Besar menurut mereka. Semua ya salah. Disalahkan ilmumu, disalahkan akhlakmu, disalahkan pondokmu, disalahkan gurumu, disalahkan keluargamu, semuanya salah. Ini nggak beres ini orang ini. Ini kayak gimana ini? Paham ya? Ini namanya ilmu mujarab ya. Ilmu asam garam masyarakat ini namanya. Sangat perhatikan. Sehingga talib ilm wajahnya itu harus memiliki talaqatul wajh. Wajah yang ceria, yang sebenarnya ketika bertemu dengan sama kaum muslimin, apabila ketemu dengan thalabul ilm. Yang dimaukan talaqatul wajh di sini yang abna jinsikum ya. Yang sejenis dengan antum. Jangan senyum-senyum, jangan cengir dengan yang lain jenis. Ulama juz. Kemudian ifsya'us salam disertai dengan menyebarkan salam. Allah muhimun jiddan. Ini termasuk upaya untuk mendatangkan mahabbah wal mawaddah, mendatangkan kecintaan kaum muslimin kepada kita semua. Juga sesuai dengan syar'i, afsus salam bainakum kata Rasul sebagai farad di antara kamu semua. Allah muhim. Tamam dalam berperilaku, dalam bermuamalah. Kamu ini jangan sampai cemberut. Ketemu teman yang sumringah, salam, assalamualaikum. Ketemu dengan seorang muslim yang mukanya senyum, salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan masyarakat secara umum untuk berjalan ke mana dari sini, ke warungnya siapa begitu. Jadi papasan dengan orang kan gitu ya. Nah kemudian antum kayak gini-gini nggak lihat nggak apa begitu. Namanya berarti lihat di depan ada orang laki-laki mau pasangan sama kamu dulu jangan salam. Assalamualaikum Pak. Dianya nggak jawab keras. Yang penting seorang talib ilmu harus memiliki yang semacam itu. Ada mungkin dan khususnya di kalangan thalabul ilm. Khususnya di kalangan thalabul ilm. Mereka lebih layak lagi untuk mengamalkan yang semacam itu. Wa tahammulun nas. Tahammulun nas yang namanya tahammul itu mampu membawa beban orang lain. Maksudnya ketika ada seseorang menyakiti kamu, yang berbuat jelek kepada kamu ini punya tahammul. Ya tahammal adan nas, bisa memikul, membawa beban dari tindakan-tindakan orang yang menyakiti kamu. Ini tahammulun nas. Ini nggak mudah ya Pak. Sebab antum diminta untuk memiliki jiwa yang besar, dada yang lapang, kesabaran, al-hilm, kesantunan, tentang membalas kejelekan dengan kebaikan. Nggak mudah. Dan harus diupayakan memiliki sikap tahammulun nas. Apalagi terkait dengan kaum muslimin secara umum, masyarakat secara luas. Mereka biasa melakukan tindakan-tindakan atau ucapan-ucapan yang menyakitkan hati kamu. Kamu harus memiliki tahammulun nas. Wal anafah min ghairi kibriya. Al anafah dimanakan istingkaf. Istingkaf itu menahan diri. Juga dimanakan at-tanazzuh 'an syai'. At-tanazzuh 'an syai' maknanya menahan diri, membersihkan diri dari sesuatu. Artinya tidak melakukan sesuatu. Ini anafah. Tapi kalau beliau min ghairi kibriya, dengan tanpa ada unsur kesombongan. Misalnya tidak mau berbuat A, tidak mau berbuat B, tidak mau maju ke A atau maju ke B, tidak mau mengucapkan A atau B, tidak mau makan ini, tidak mau makan itu, atau misalnya istingkaf namanya, itu bukan karena kesombongan. Ini menunjukkan barakallahu fikum ada dua macam al-anafah itu. Yang dengan kesombongan disebut dengan gengsi. Misal atau datang ke mahat. Di situ biasa makan bersama atau nampak. Agar nampak. Ya Allah, nasi situ, lauknya di situ, sayur di situ. Dengan tangan.
contoh nggak pernah ya, maka dengan tangan. Sebagian orang kurang pas dengan semacam ini, gitu ya. Kalau dia memiliki sikap anafah, yastankif, yatarazzah an hada, menahan dirinya dari yang semacam itu, istikbaran, karena kesombongannya, gengsi dia. Gengsi ya, karena di rumah tuh kayak gini makanya saya itu di meja makan, lengkap, ada apa namanya, ada sendoknya, ada garpunya, ada pisau kecilnya, ada tisunya, ada lapnya, piringnya besar, semuanya dengan jelas, dan di mangkoknya masing-masing, mengambil sendiri, wah kata, siapa ini? Ini ada makanannya orang-orang Baduy. Ini kayak makannya orang-orang redahan. Itu namanya istikbar. Al-anafah ma'al istikbar. Ada namanya? Saya diingat sekarang al-anafah min ghairi kibriya, dengan tanpa ada kesombongan. Jadi sebab mungkin dikarenakan sebuah sebab, mungkin dia nggak terbiasa barangkali, sehingga alafiyah dia bisa mundur, atau dikarenakan lain dan segala macam sebab. Ala kulli hal min ghairi kibriya. Nah, ini biasa muncul pada diri kita, sikap al-anafah, menahan diri. Saya nggak mau maju, nggak mau melaksanakan. Yang penting min ghairi kibriya. Wal izzah fi ghairi jabarut. Wal izzah, dan menanamkan kejayaan diri, al izzah, tapi fi ghairi jabarut, bukan pada perkara-perkara yang mendorong dia jabarut, memiliki sikap jabbar, keangkuhan. Wasyahamah fi ghairi asabiyah. Asyahamah itu artinya al-jalad, seseorang yang tegar, orang yang kuat. Namanya jalad ya. Zakiyul fuad, yang cerdas hatinya. Itu syahamah. Ini termasuk kemuliaan. Asyahamah orangnya itu kuat, tegar, berani, cerdas. Tapi kata beliau, min fi ghairi asabiyah, bukan pada perkara-perkara asabiyah. Paham ya? Kalau dia memiliki sikap syahamah dikarenakan asabiyah, fanatik kesukuannya, fanatik kabilahnya, fanatik keluarganya, fanatik ininya, fanatik itunya, tercela. Beraninya dia muncul semangat ketegarannya karena asabiyah, namanya juz, tapi dengan tanpa asabiyah. Wal hamiyah fi ghairi jahiliyah. Hamiyah itu semangat ya, tapi bukan dalam perkara jahiliyah. Kalau hamiyah dan jahiliyah, semangat jahiliyah itu tercela. Tapi yang dimaukan sekarang al-hamiyah fi ghairi jahiliyah, dengan bukan dalam perkara jahiliyah, tapi hamiyah islamiyah, ghirah, cemburuan, semangatan, tapi Islamiyah, yang sesuai dengan Islam, sesuai dengan bimbingan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua contoh-contoh muru'ah. Hanya contoh-contoh sikap muru'ah. Makarimul akhlak, thalaqatul wajh, sya'us salat, tahammulun ila akhirih. Ini semua contoh-contoh muru'ah. Poin-poin semacam inilah yang menghiasi seseorang. Poin-poin di mana seseorang menghiasi dirinya dengannya, menghiasi dirinya dengannya. Tahalli bihi. Ini contoh muru'ah ya. Ini baru contoh petikan. Maknanya yang namanya muru'ah tidak terbatas pada poin-poin tadi, tapi meliputi semua perkara yang semacam ini. Yang semacam ini. Faedahnya tadi melakukan segala sesuatu yang menghiasi dia, memperindah dia, memperbagus dia dari perkara-perkara yang dicintai oleh Allah dan kaum muslimin, dan menjauhi perkara-perkara yang mengotori dia, merusakkan dia dari perkara yang dibenci oleh Allah dan kaum muslimin. Wa qala rahimahullah ta'ala wa alaihi, maka atas dasar ini fatanakkab khawarimal muru'ah, maka menjauhlah kamu dari khawarimul muru'ah, hal-hal yang merusakkan muru'ah.
Ingat kaidahnya ya. Yang namanya khawarimul muru'ah apa itu ya? Segala sesuatu yang sesuai dengan syariat. Perkara-perkara yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya dan kaum muslimin. Ketentuannya syariat ya, Asyara. Khawarimul murah fi tab'in. Hindarilah hal-hal yang merusakkan murah fi tab'in pada tabiatmu. Di sini ada khawarimul murah fi tabi'ah. Apa itu ya, kawan? Khawarimul murah dalam perkara tabi'ah disebut dengan tatabbu'. Tatabbu'. Apa tatabbu' ya, kawan? At-tazayyun bima laysa fi. Menghiasi dirinya tabiatnya dengan sesuatu yang tidak ada padanya. Bahasanya tatabbu', mengada-adakan tabiat. Jadi bukan tabiat aslinya, mengada-adakan, memunculkan tabiat yang baik padahal hatinya jelek. Sedangkan tatabbu'. Namanya ini khawarimul mur'ah fi tabi'ah. Tabi'ah. Penjabarannya tadi itu, at-tazayyun bima laysa fi, yang bukan kemarin. Menghiasi dirinya dengan sesuatu yang tidak ada padanya. Namanya kemunafikan. Zahirnya menampilkan perkara-perkara yang Masya Allah. Dalamnya tidak semacam ini. Sebagaimana ucapan sebagai salah yang kemarin, hadithna wala tuhaddithna an mutamawid wala ta'an. Al-mutamawid an-nasik al-mura'i. Zahirnya soleh ahli ibadah, dalamnya tidak demikian. Itu namanya kharibul muru'ah terhadap tabiat. Di depan orang manis sekali, ucapannya lembut, ucapannya manis, Masya Allah. Orang yang mendengarkan itu langsung tertarik sama dia. Ini orang khayyin, orang Masya Allah lembut dan segala macamnya baik. Tapi di belakang nikem orang tadi, menjelek-jelekkan orang tadi. Ini di belakang. Ini sebuah tabiat yang kharibul muru'ah. Contohnya banyak ya. Intinya at-tazayyun bima laysa fi. At-tazayyun bima laysa fi. Ya apa banyak? Contohnya sangat banyak. Muamalah sama orang. Di awalnya Masya Allah menampilkan amanah yang luar biasa. Sekali muamalah, amanah. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, amanah. Yang keempat, amanah. Yang kelima, amanah. Begitu orang sudah merasa mantap dan percaya dengan dirinya, muamalah yang keenam sedikit khianat. Yang ketujuh, begitu banyaknya. Yang kedelapan, banyak lagi. Yang 10, khianat. Paham? Ini juga jika ada terjadi. Bab muamalah umum, baik dalam bab jual beli dan segala macamnya. Alhamdulillah. Pertamanya Masya Allah. Ya akhi, anak punya fulus. Anak muhtaj dan sangat butuh fulus pasti. Ini ingat al-100.000 lah. Iya benar, anda bijinya tapi tolong dikembalikan. Absyir, para kembalikan. Berapa? Sebulan lagi, saya sebulan lagi. Yang pertama kan bagus ya. Bulan depan kembalikan. Anda balik ke selang. Jazakallahu khairan. Masya Allah. Mudah-mudahan Masya Allah orang ini jujur ini. Bagus sih orang. Yang kedua kalinya jujur lagi. Apanya? Ya punya fulus lagi semangat. Anda muhtaj. Sangat putus sekali. Macam-macam langsung entah karena ininya, keluarganya, apanya, Al-Qaim, muhtaj. Baik. Itu butuh berapa ya? Pas ya seberapa juta? 230.000. Baik. Iya. Tolong dibalikan ya.
Ya, anak mereka bulan depan itu. Yang kedua ini juga begitu, ditepati dia. Bulan depan mereka sama dia. Coba ya, anak mereka lagi kita kalahkan. Dua kali dia, jujur dia, tepat waktu dia. Ketiga, keempat, kelima juga begitu. Nah, begitu jam mantap. Kalau orang ini shadiqun amin. Nah, jujur, terpercaya dia. Tidak ada masalah. Yang keenam, anak butuh ya fulus, jadi anak butuh fulus banyak ini. Kondisinya betul sangat mepet ini. Anak butuh 10 juta ya. Dia besar 10 juta. Jadi orang ini jujur, itu tidak ada masalah. Dia 10 juta. Tapi kalau kembalikan itu pot besar itu, juga itu banyak kalau dikembalikan pada waktunya ya. Kapan? Iya 3 bulan lagi, 3 bulan lagi, baik. Baik. Kita mendekati 3 bulan, dah waktunya bayar, hilang ini orang ini, mana, tidak kelihatan, tidak apa, begitu. Risak aja begini ya Pak. 10 juta ini bukan uang sedikit ini. Cari-cari mana, aksulan, akalan, tidak ada, hilang, begitu. Ketika ketemu, dikejar begitu, kayak, oh saya lagi sibuk, karena banyak usaha apa yang kalian ketemu sama lagi, sama hilang. Terus begitu, mulai kejar-kejar akhirnya. Ketemu tadi, sudah 4 bulan ini, bukan lagi 3 bulan, 4 bulan ini. Alafu ya, anak kondisinya tidak memungkinkan. Alafu ini hanya bisa mengembalikan mungkin 3/4-nya saja, ini 17,5 anak kembalikan, yang 2,5-nya istirahat, insyaallah ada lagi waktunya. Terus sampai lama baru kemudian dikembalikan, itu pun kalau orangnya baik dikembalikan apa yang sangat lama. Orangnya semacam ini barakallahu fikum, sebagian pihak merasa enteng dengannya. Orang yang mana nih? Yang minjemnya apa yang pinjam? Dan dibahas yang pinjam tadi. Orangnya semacam ini barakallahu fikum, itu orang anggap enteng. Ya biasa sama alhamdulillah. Tidak usah marah. Nah gitu ya. Nah, tindakan kamu yang semacam ini Allah, tindakan yang kharibul muru'ah. Kharibul muru'ah. Di awal, kedua, ketiga, keempat, kelima kamu menampakkan tabiat yang khair, yang baik, padahal tabiat asalnya kamu itu bukan tabiat yang baik, yang biasa mengkhianati. Itu sebenarnya sih balik ya. Seringkalinya ala minkum, ya urusannya inilah itulah, dipakai untuk inilah untuk itulah, hilanglah apa segala macam lah, banyak alasan. Contoh tabiat yang kharibul muru'ah, contoh kecil. Siapa tak ini lagi? Sering terjadi semacam ini. Cara muamalah sebenarnya. Kharibul muru'ah fi tabi'ah. Intinya at-tazayyun bima laysa fi. Au qaulin atau ucapan. Ini ucapan-ucapan yang itu merupakan kharibul muru'ah. Ini ucapan-ucapan barakallahu fikum tentu yang melanggar syar'i. Karena kaidahnya harus dengan syariat. Seperti barakallahu fikum ucapan-ucapan yang vulgar. Yang vulgar ya. Jangan dijabarkan ya. Tak paham tak? Ucapan yang vulgar, yang tabu dan segala macam, yang tidak layak untuk disampaikan di depan umum, di depan banyak orang. Barakallahu fikum. Itu qaul yang kharibul muru'ah. Yang menghalangi, menghinakan muru'ah seorang. Bicara masa-masa semacam itu di depan anak-anak. Itu sudah tunjuk ajari anak MTQ pada maghrib. Kita kajian mereka ya. Diminta Allah Ustaz Syarif, itu diminta untuk memberikan tausiah kepada anak tahfidz pada maghrib dan isya. Kata Allah yang dibicarakan mengungkapkan kalimat-kalimat yang tabu tadi itu dan segala macamnya, sampai anaknya beli ngasapan gitu ya kan. Kalimat-kalimat yang tabu semacam itu termasuk qaul yang kharibul muru'ah. Jangankan di depan anak-anak, di depan yang dewasa saja, mayam tadi nggak sepantasnya, apalagi di depan anak-anak. Kharibul muru'ah. Kata barakallahu fikum, kalimat-kalimat yang dianggap sangat tabu di tengah-tengah masyarakat. Walaupun bukan kata-kata yang semacam itu, kata-kata yang umum,
tapi istilah yang dia gunakan itu istilah yang betul-betul menyinggung perasaannya orang. Ini mesti ada di semua tempat dan di semua daerah. Akhirnya ada kemana yang namakan sekarang. Misal, antum datang ke daerah mana ini? Misal, di sana biasanya ada beberapa kosakata yang kalau diucapkan di depan orang banyak itu tabu itu, bikin jengkel orang Medan. Apalagi yang datang bukan orang Medan. Ternyata orang Jawa katanya maunya sih kepingin nirukan bahasa Medan gitu. Ternyata salah kosakatanya itu. Sampaikan langsung di depan forum umum, dari Medan gini-gini dia. Ucapannya jelek sekali. Padahal sebuah kosakata yang bukan berbau semacam itu. Ada kata-kata yang aneh. Ada ya? Yakin tak? Contohnya kayak apa? Apa tadi nggak ngerti lah. Banyak ya, banyak aja. Ini biasanya pada sebuah masyarakat yang betul-betul memperhatikan dan menjunjung tinggi etika dalam berbahasa. Etika dalam berbahasa. Kalau kamu menyampaikannya dengan bahasa yang tidak pas di tengah-tengah mereka, wah, jengkelnya mentampil. Ada bayang, seorang talib ilmu harus perhatian dalam masalah ini. Antum diminta ngisi di Solo, coba ya Pak. Bukan di depan umum sih bukan macam-macam bahasanya. Di depan diminta ngisi di kalangan para ningrat, gitu. Orang-orang yang memang betul-betul tinggi bahasanya itu. Kamu ngomong dan kamu menyampaikan di depan mereka dengan bahasa Jawa Timuran koko kayak gitu. Kosakata Jawa Timuran yang kaku dan keras macam itu. Marah mereka. Sehingga ya mereka. Ada mayat tadi. Kita masuk qaul yang qaribul muru'ah. Dibenci oleh kaum muslimin. Maaf, contoh. Dan misalnya. Biasanya yang banyak begini Sumatera sebelah sana itu. Yang asli Sumatera. Kalau yang Lampung itu kan datang ya. Nah, sebelah sana itu yang masih asli. Dari mulai Aceh turun ke bawah. Ya, kita mesti memiliki cita rasa bahasa sendiri. Terus sampai Medan, Padang, mana itu punya cita rasa bahasa sendiri yang kalau nanti dilafadzkan dengan lafaz yang lain, itu telinganya luar biasa. Dan itu nyata dalam sebuah kisah. Ada dikisahkan kalau itu Sumatera bagian sana ya daerah Padang. Dalam mengundang seorang ustaz diminta untuk memberikan kajian di depan forum umum semua kaum muslimin sana. Semua kaum muslimin sana. Ternyata ustaz ini maunya sih kepingin gaul gitu supaya menyatu dengan mereka. Ternyata bahasa yang dia gunakan itu tidak pas sama mereka. Beda istilahnya itu, maknanya sama, tapi lafadznya berbeda. Apa enggak? Di tengah-tengah mereka yang halus, bahasa yang halus itu bahasanya istilah promo Inggil, bahasa Jawa ya. Gitu ya. Ustadz ini maunya sama mereka, gitu. Ternyata salah membahasakan. Dia menggunakan sebuah bahasa mereka juga, tapi bahasa ini menurut mereka bahasa yang paling kasar, yang paling kaku, yang paling jelek. Padahal namanya sama. Kira itu. Artinya tak boleh ngisi lagi. Terlalu kasar bahasanya sama. Padahal ya intinya ya bahasa sama juga. Cuman ternyata membuat kaum muslimin itu kurang pas dikarenakan dianggap sangat kasar, dianggap sangat kasar. Ini juga demikian harus diperhatikan dalam seorang talib ilmu. Fi qaulin, atau fi'lin, atau amalin, atau dalam bentuk amalan, perkara-perkara yang qaribul muru'ah, yang merusakkan muru'ah dalam bentuk amalan, tindak, tanduk, tingkah, laku. Ini lebih banyak lagi ya Pak. Para berorigin di sini. Min irfatin muhina, seperti profesi yang menghinakan. Profesi yang menghinakan ya Pak.
au khallatin radi'ah, atau perangai yang jelek, yang rendah. Kalau perangai belum bercontoh di sini. Kalau ujub, perangai ujub, waria, wal batar, riya wal batar, ini menolak kebenaran. Kalau khuyala, sombongan, wahtiqar al-akharin, merendahkan yang lainnya, wa ghasyayan, mawadil raib, dan mendatangi, menutupi tempat-tempat yang meragukan. Ini contoh-contoh akhlak yang jelek. Ujub jelas, riya, batar, khuyala, wahtiqar, wadih. Secara hukum syar'i memang tercela dalam Islam. Perangai yang semacam ini termasuk kharibul muru'ah, merusakkan seseorang. Yang dimaksud dengan ghasyayan mawadil riyab, mendatangi tempat-tempat yang meragukan, itu mawadil tuham, tempat-tempat yang membuat dia tertuduh dengan sesuatu. Oke, ya, Pak. Lagi tempat-tempat cangkruannya orang, atau yang misalnya yang membuat orang ragu-ragu akan dirinya ini. Ini ngapain orang ini? Kok enggak beres ini? Datang ke tempat-tempat yang semacam itu. Misalkan dia kepingin minum atau apa, minum teh atau minum kopi atau apa, maksudnya ke sebuah kafe, gitu ya. Maunya dia sih yang minum-minum, tapi orang yang melihatnya jadi raib, punya keraguan. Ada apa kok santri satu ini kok masuk ke kafe tadi itu? Padahal di samping nggak punya macam-macam apa-apa, ya pengen minum teh aja, kalau kopi, cappuccino atau apa gitu ya. Padahal tempat yang semacam itu menurut mereka tempat-tempat yang tuhmah, membuat orang tertuduh. Depannya kayak kafe, belakangnya naudzubillah kan gitu ya. Ada kalau suatu semacam itu. Apalagi datang ke tempat-tempat yang jelas itu merupakan tempat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakai baju koko, pakai putih, pakai sarung, mau ke bioskop. Itu jelas contoh yang sangat vulgar. Begitu ya, mau ke bioskop. Orang itu dia ada santri di bioskop. Apalagi jam tayangnya yang aneh-aneh sebenarnya. Padahal orang tadi itu mungkin dia ke sana bukan dalam rangka untuk itu, gitu loh. Mungkin dia disuruh ibunya untuk nyari saudaranya lainnya yang seperti itu, yang seperti dia, nyari saudaranya, atau nyari temennya, atau nyari apanya, atau ngambil sepeda motornya, atau apanya. Tapi datangnya dia ke tempat yang semacam itu disebut dengan mendatangi mawafid ar-riyab. Jangan mau. Katanya kamu ke sana itu kharibul muru'ah. Itu harus diperhatikan ya, Paham? Karena insya Allah ya, itu contoh-contoh kecilnya ya. Apalagi teman-teman yang jelas perkara yang melanggar syariat. Alamaya. Adapun terkait dengan hirfatun muhinah, profesi yang menghinakan, ini yang disebutkan oleh sebagian ulama beberapa contoh-contoh profesi yang mereka harus hina, yang dianggap merendahkan muru'ah. Makanya saya katakan harus sesuai dengan syariat. Di antara yang mereka sebutkan dalam bentuk profesi yang menghinakan, penjual ikan. Saya mengatakan ada hirfatun muhinah. Penjual ikan ini dia muru'ahnya, sebab dia harus basah, harus bau, harus ini, amis, apa segala macam gitu ya. Ini yang mereka contohkan. Yang benar para kawan itu ada Yesus. Dikatakan secara pensyari boleh ya. Di antara yang mereka contohkan juga hirfatun muhinah ada hijamah. Itu kan seorang pekam dengan yang zaman dahulu di tiup gitu ya, di caranya di sedot. Kata-kata menghina. Kenapa dikarenakan kemungkinan besar dia akan meminum darah tadi, kotor. Ceritanya, yang benar barakallahu fikum yang namanya hijabah. Dalam ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh. Yang jelas itu dikerjakan di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu tidak melarangnya. Tapi yang dimakruhkan yaitu terkait dengan upahnya. Kalau dia meminta upah secara langsung dalam Yajuz, kalau dia dikasih dengan tanpa meminta diperbolehkan. Itu dengan profesinya nggak ada masalah.
Nah, maka yang lebih tepat barakallahu fikum dikarenakan ketentuan kita ialah yang sesuai dengan syariat. Maka hirfatun muhinah, profesi-profesi yang menghinakan ialah profesi-profesi yang ada unsur pelanggaran syariat. Itu banyak. Profesi jadi maling. Nah, ini menghina, merendahkan dan kharibul quwwah dan hukumnya haram. Entah maling kelas teri atau maling kelas kakap. Nah, pejabat, korupsi, menghina. Ada orang yang kerjaannya mencuri, menghina. Atau dia punya pekerjaan berjudi, sama di warung-warung main kaplean sambil ada uangnya, ada minuman, sambil ada uangnya dan segala macamnya, menghina. Sama ada seseorang yang hirfa yang diharamkan biasa, yang sudah perkara riba, menghina. Walaupun namanya medis gitu ya. Karena dia misalkan menjadi gerbang. Menghina apa kamu hina? Menghina, kenapa? Haram. Walaupun orangnya medis. Kalau mobilnya Masya Allah ya. Apa mobilnya? Gerbang yang keren-keren. Oh luar biasa, jangan aja. Bukan di penanya tuh. Nah, kantornya basi. Oh luar biasa. Pakaiannya najis. Bayangannya dia kebanggaan. Bukan, itu menghina. Kenapa? Perkara haram. Namanya. Apalagi yang lebih vulgar daripada itu. Pakaiannya najis, Masya Allah. Sama pelacur. Yang perempuan pakaiannya cantik begitu, pelacur. Jelas menghina. Sehingga definisi yang lebih tepat terkait dengan profesi itu profesi yang ada unsur pelanggaran syar'i padanya. Ada namanya. Paham ya? Baik yang nampak nyata keharamannya atau yang mengarah ke arah sana. Ada namanya. Itu banyak ya. Banyak sekali. Yang mungkin perlu disinggung di sini profesi jadi kain. Balik dia. Apa bahasa kait itu apa kuit gitu ya, kait gitu ya. Itu namanya turis ya, kemana-mana. Namanya turis juga ada turis pakai jilbab, ada turis pakai hijab, atau laki-laki yang pakai, mesti seperti itu. Dia itu gitu biasanya, bawa sana kemari, segala macamnya itu. Dia kepingin kafe, teman di kafe, kepingin apa ya sana, kepingin berjemur segala macamnya. Menghina, jelas menghina. Banyaknya orang bisa itu fulus kecil, banyak fulusnya, banyak dolar, banyak rupiah. Itu menghina. Menjadi pelayan, sebuah bar, terus misalnya untuk melayani, atau Masya Allah menggunakan baju bagus, medis, jelas, dengan topi kopi, segala macamnya, atau bawa minuman, pernah kembali di kafe. Nah, bawa bir, bawa apa, nah, teman-teman semacam itu menghina. Dan masih banyak contoh yang lain atau bikin contoh sendiri sangat banyak. Intinya yang ada padanya unsur mukhalafatus syariah yang melanggar syar'i. Sehingga itu suatu tinggalkan khususnya untuk thalabul ilm. Enggak pantas, jelas hukumnya haram, jebulan podokan salaf lagi 4 tahun di podokan ternyata pulang jadi kain. Lah itu orang kafir. Allah Subhanahu lagi masih ada bekas-bekas hidupnya gitu ya. Bisa gitu, insyaallah gitu. Jadi kayaknya kainnya yang soleh kayaknya. Terusnya berjemur di Rasulullah sama dia. Zuhur ya, sholat ya Allah. Jadi kan apa? Gimana bahasa Inggris ya? Sorry mister gitu ya. Sorry mister, kamu jemuran dulu aja. Saya tak sholat dulu gitu. Ada apa ya? Lebih tabu lagi, lebih ngawur lagi. Itu seorang orang ilmu yang punya ilmu sebelumnya. Contoh kasar, salam dan semisalnya. Ini hirfatun muhina. Indah. Sehingga terkait dengan profesi barakallahu fikum untuk mencari maisha, diupayakan maisha yang halal dan thayyibah, yang betul bisa menjaga muruahmu, menjaga agamamu, menjaga akidahmu, menjaga akhlakmu. Tentu banyak.
Jangan dibuangnya ya. Dan tak mesti harus yang mentereng atau yang menghasilkan besar, tidak mesti. Yang penting itu halalan, thayyiban, bagus. Karena usaha kamu Masya Allah sedikit banyak itu Allah yang menentukan. Barakallah. Masya Allah. Jadi banyak poin yang harus diperhatikan sama para ilmu ya. Banyak poin. Dari semua urusan pribadi sampai ke masyarakat, sampai kerjaan yang harus diperhatikan oleh seorang talib ilmu. Apa hukumnya jual bakso? Hukumannya boleh. Ada seorang talib ilmu, antri jual bakso, tapi dia mangkalnya itu, nah ini jadi repot saja dia. Mangkalnya itu di tempat yang nggak beres. Apa hukumnya nih? Kenapa kena beres? Menghinakan muru'ah. Kenapa kamu menghinakan muru'ah? Di tempat-tempat yang semacam itu. Rasyayan, mawafin, arriyab. Itu jelas saya. Maka tempat semacam itu. Lagi ada acara band besar. Di mana ini? Di lapangan mana? Entah band apa atau apa gitu. Pada umumnya yang datang ke sana itu nggak ada tua-tua tak nggak mungkin ya. Pasti yang muda-mudi dan yang alhamdulillah begitu. Ben mulai sudah mulai jingkrak kayak orang Majani gitu. Segala macamnya. Maksudnya mangkal di situ. Ya Allah ya kita orang film. Tidak boleh ya orang ini kita bahwa ini malam-malam ini anggap jual bakso ya. Boleh kamu jual bakso. Pembahasan sekarang ini mangkalnya kamu di sana. Masya Allah. Sambil melayani orang jual bakso, sambil mendengarkan suara-suara yang semacam itu. Tak terasa terkeluar gini. Allah Ustaz. Yang beli ya begitu itu. Allah Ustaz. Ini harus diperhatikan baik-baik ya. Masalah ini sangat harus diperhatikan baik. Persaudara itu nggak tahan dengan hasilnya dulu. Ya. Ini prospek besar. Karena semalam saja di sana itu habis bakso saya. Saya pernah bikin bakso itu sampai 20 kilo daging. Itu nggak cuma sedikit, banyak sekali ya. 20 kilo daging untuk dibikin bakso ribuan ton itu. Ribuan ton. Satu malam kan? Satu malam. Bersih saya total satu malam menghasilkan 2 juta. Satu malam. Besar. Bisa untuk taklim. Ini sifatnya dia. Bisa untuk taklim, bisa untuk sodako dan infak, untuk bangun masjid, untuk tawaduk, untuk nyantum dan segala macam. Itu dia punya syubhat ya. Makanya ngomong itu bicaranya saja, nggak ada wujudnya sama sekali. Bukan itu diinginkan ya. Tapi terkait dengan al-muru'ah, mukhalafat syariah, harus baik-baik. Maaf. Ini contoh kecil. Selebihnya dibiaskan dengan ketentuan tadi. Allah subhanahu wa ta'ala wa quwwata. Maka seorang talib ilmu harus betul-betul perhatian ekstra dengan hal-hal tersebut. Khususnya talib ilmu. Kalau yang jual bakso itu wakjo, gitu ya. Orang nggak bakal komentar. Ayo wakjo kan ada orangnya. Begitu yang jualan itu syarif. Ya, orang ilmu dari podokan-podokan yang semacam ini itu langsung geger ya. Di mana masyarakat? Masyarif jualan masyarif. Saya perhatikan tangannya sampai ikut-ikutan tegak-tegak begitu karena saya asiknya dengan salah satu itu. Lakco tore dengan zakat darah. Dalam barakallah. Indah ya, perlu diperhatikan baik-baik pada semacam ini. Seorang talib ilmu harus betul berperhatian dengan muru'ah. Tahalla bil muru'ah. Sehingga sangat berat untuk menjadi seorang talib ilmu. Dari contoh yang paling kecil sampai perkara yang paling besar. Perhatikan baik-baik. Contoh yang paling kecil, nanti cari saya contohnya ya Pak. Karena misal antum tinggal di masyarakat secara umum. Masyarakat kamu ini punya kebiasaan kalau nongkrong di depan rumahnya masing-masing, bukan di warung ya.
tongkrongan di depan rumahnya masing-masing. Biasanya ada rumah tertentu yang tempat kumpul di sana. Di dalam rumah sore-sore bertanding gitu ya, menceng segala macamnya. Di situ ada laki-laki, ada perempuan tua, ada yang setengah tua, ada yang mbah-mbah, sampai ada yang duyung, ada yang mbak-mbak dan segala macamnya. Ada yang pakai jilbab, ada yang dikensi, ada yang ini, ada yang itu. Asnaf wa ajnas. Kalau tetangga bulan Ami ke situ, jangan biasa sama dewi. Orang nggak bakal banyak bicara. Tapi seorang talib ilmu, ustaz, nimbrung di situ, tengah-tengah situ. Ya maunya dia di Jiron ya, dia harus baik sama tetangga kan gitu ya. Di situ dia, wah di sampingnya yang Gersi lah, akhirnya yang itulah ya, dia dan segala macamnya dari mulai mbahnya, boknya, mpoknya, segala macamnya ada. Dalam katanya untuk dalam rangka untuk berbuat baik sama jiwa. Katanya enggak. Ini jelas sekali berbuah. Dan orang memandang ini apa boy. Ustaz begini gitu. Ustaz, jenggotan masuk duduknya samping Dewi. Nah, ini hal begini. Sehingga tolong perhatikan baik-baik. Terlalu banyak contoh dalam masyarakat. Sehingga seorang talib ini harus betul-betul ekstra perhatian dalam masalah. Mudah-mudahan terpahami dengan contoh-contoh yang dibawakan. Nakfirullah subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.